Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Libraries Educational Cafe. Tim kami beranggotakan saya sendiri, Liring Arvila, Tri Lestari, dan Nadia Surya Ihwani. Identitas usaha kami. Nama usaha kami adalah Libraries Educational Cafe dan kami bergerak di bidang kuliner yang beralamat di Jalan Samirono Baru nomor 2, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Deskripsi usaha kami adalah Libraries Educational Cafe adalah usaha kuliner yang berkolaborasi dengan bidang pendidikan. Visi dan misi dari usaha kami adalah menjadi perusahaan dalam bidang food dan beverage yang mampu menyediakan makanan dan minuman sehat kaya manfaat bagi masyarakat serta memfasilitasi ruang untuk belajar. Misi kami, 1. Menciptakan tempat belajar dan produk yang memiliki nilai gizi tinggi. 2. Mengenalkan produk baik melalui penjualan online maupun offline. Yang ketiga, mengedepankan kehigienisan dan pelayanan produk. Selanjutnya adalah keterangan penyusunan usaha. Nah, kami memiliki pengalaman sebelumnya. Liring Arvila memiliki usaha roti yang bernama Lira Bakery. Tri Lestari memiliki jualan makanan ringan seperti tempura, pop ice, dan aneka jus segar. Dan Nadia Surya Ihwani adalah pecinta jajanan street food seperti boba, kondok, telur gulung, cimol, dan cilok. Pendidikan dan pelatihan yang pernah kami ikuti, seminar kewirausahaan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan pada bulan Desember 2020. Kami sering mengikuti banyak pelatihan pembinaan UMKM daerah Gunung Kidul pada Juli 2019. Selanjutnya adalah penilaian terhadap pasar. Yang pertama ada deskripsi calon pelanggan. Target pasar sebagai calon pelanggan yaitu ada pelajar, mahasiswa, dosen, guru, maupun pekerja kantoran. Kekuatan produk yang pertama yaitu bisnis kuliner merupakan bisnis yang tak lekang oleh waktu. Yang kedua, adanya fasilitas dan lingkungan yang nyaman serta lengkapnya sumber belajar menambah daya tarik tersendiri bagi usaha kami. Yang ketiga, jarang ada kafe yang menyediakan buku lengkap dan digital library di kota Jogja. Yang keempat, kami memberikan banyak promo dan diskon di hari tertentu. Selanjutnya adalah kelemahan produk. Yang pertama, perlu adanya inovasi yang kuat dan matang agar bisnis terus berkembang. Yang kedua, biaya perawatan tempat dan fasilitas yang tidak murah sehingga merogoh kocek yang sangat lumayan. Yang ketiga, ada biaya perawatan tempat dan fasilitas yang tidak murah sehingga merogoh kocek yang lumayan. Yang keempat, ada promo yang diberikan kurang diri pelanggan karena kurangnya kampanye di media sosial maupun pemasaran yang langsung. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada produk jasa. Kita menyediakan makanan seperti camilan mulai cafe. Yang kedua ada makanan berat. Yang selanjutnya ada minuman yang sehat. Selanjutnya ada pelayanan. Kita menyediakan free wifi, bebas baca buku dengan minimal pembelian satu makanan. Ketiga ada library card bagi pelanggan yang ingin meminjam buku dan ada spot foto estetik. Lalu ada sistem distribusian. Sistem pendistribusian produk kami menggunakan sistem online dengan media sosial, marketplace, dan GoFood. Selanjutnya adalah direct selling. Strategi pemasaran tatap muka yang digunakan yaitu dengan mengikuti pameran-pameran dan event PKKMB. Yaitu melalui pemasaran direct mail, yaitu melalui media sosial dan media cetak seperti pamflet, brosur. Selanjutnya adalah produk. Yang terakhir ada update konten digital. Berikut ini adalah daftar harga produk. Yang terakhir yaitu ada tempat. Kabupaten yang ingin saya layani adalah Sleman karena daerah Sleman memiliki beberapa universitas sehingga ramai populasi pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Strategi pemasaran. Memasuki langkah operasional, yang pertama itu menulis rencana bisnis dan pemasaran kafe. Yang kedua, mengikuti semua legalitas untuk memulai bisnis kafe di daerah. Yang ketiga, pendanaan yang aman. Yang keempat, membeli peralatan dan kebutuhan tambahan. Yang kelima, memasarkan dan promosikan bisnis. Yang keenam, memperkerjakan dan melatih dapur pelayan. Yang ketujuh, membuka bisnis dan menawarkan program loyalitas kartu peminjaman buku. Operasional. Library Educational Cafe akan buka setiap hari kecuali hari Jumat mulai pukul 8 pagi sampai jam 9 malam. Organisasi perusahaan. Kami membranding usaha kami dengan nama Foodie Millennial, kependekan dari Foodie Studi Millennial, yaitu makanan yang menemani belajar anak milenial zaman sekarang. Sumber daya manusianya ada Liring Arvila sebagai CEO, Tri Lestari sebagai manajer produksi, dan Nadia Surya Ihwani, saya sendiri sebagai manajer pemasaran. Pembagian tugasnya sebagai berikut:
pembagian tugas dari ketua dan manajer keuangan. Selanjutnya pembagian tugas bagi manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer operasional. Selanjutnya sistem penggajian. Gajinya Rp50.000 setiap 1 kali produksi, sehingga Rp50.000 dikali 4 minggu itu 1.400.000 gaji 1 bulan, yang ditambah dengan uang bensin 100.000, sehingga total gaji bagi karyawan adalah 1.500.000. Nah, selanjutnya adalah aspek keuangan. Berikut ini adalah tabel fixed cost dan investasi. Dan selanjutnya adalah biaya variabel. Dapat dilihat pada tabel ini. Kebutuhan pembiayaannya, kami membutuhkan Rp7.151.850.000. Perkiraan pendapatan yang akan kami dapatkan, ini bisa dilihat dari HPP masing-masing produk. Dari produk A sampai produk G. Untuk perkiraan pendapatan, dalam 1 kali produksi fake sandwich, salad buah, pempek, bakso, jus, dan telang lemon tea adalah Rp315.810 dalam 1 kali produksi. Dan untuk keuntungan 1 kali produksi matcha latte, grilled chicken, rice bowl, dan coklat cake adalah Rp510.480.000 dalam 1 kali produksi. Nah, di sini kami memproduksi 15 item atau 15 pieces dalam sekali berjualan. Untuk ROI atau Return of Investment, ROI dari produk yang kami jual adalah 3%. Menurut kami ini menguntungkan. Dan BEP atau Break Even Point. Dari perhitungan ini bisa dilihat ada kolom ini ya. Dari perhitungan di atas, kami harus memproduksi matcha latte, grilled chicken, rice bowl, coklat cake 1.687 pieces atau mendapatkan omset penjualan 16.870.000 agar mencapai titik impas. Untuk BEP fake sandwich, salad buah, pempek, bakso, jus, dan telong lemon tea, ini kami harus memproduksi 695 pieces atau mendapatkan omset penjualan 10.425.000 agar mencapai titik impas atau balik modal. Selanjutnya adalah laporan laba rugi atau cash flow dalam 1 tahun. Nah, omset penjualan kami dalam 1 tahun adalah Rp227.740. Selanjutnya adalah lampiran. Kami melampirkan bisnis Lean Canvas dari perusahaan kami. Bisa dilihat pada kolom ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.